Orabit, ora sweet katanya. Orabit, ora sweet. Ora sweet. Orabit, ora sweet. Ora sweet. Udah mulai ya? Oke, kembali lagi di Auto Rival kali ini. Kita akan membahas dua skutik pabrikan ternama di Indonesia dari Honda dan Yamaha. Yang Yamaha ada Yamaha Gear 125. dan ini skutik paling laris di Indonesia, All New Honda Beat. Kayak kacang goreng ya? Parah, di tiap lampu merah pasti selalu ada Honda Beat. Mau yang dari generasi pertama sampai yang generasi sekarang. Generasi berapa ya? Kelima atau keenam? Kelima sekarang. Kelima ya? Kelima deh. Ini sebelum gua panjangin, ini kayak pakai masker tuh kayak gimana Ngap gitu. kan? Kita mending Tadi buka gua mau aja. ngomong, geng, buka. buka Kan udah dicolok-colok kita. Kita udah melewati proses protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, ngomongin ini, geng. Ya. Ngomongin yang akan kita bahas nih motor paling laris di Indonesia. Oh, paling laris ya? Paling laris lah. Dari berapa Total tahun? penjualan di Indonesia? 87% lah Matic yang nguasain. 87% penjualan total sepeda motor di Indonesia dikuasai oleh Matic, didominasi oleh motor-motor transmisi otomatis. Ya ini salah satunya nih, ini ada Honda Beat sama Yamaha Gear. 87% itu sisanya berarti ya Motor sport, motor bebek, moge ya. Ini cuma ngisi-ngisi doang. Gila, 87% Jagoan nih. Matic. Nggak, ya namanya perkembangan zaman kita juga nggak bisa prediksi lah ya. Ya kan Matic makin mudah gitu ya. Mudah, Makin praktis, Terus juga fungsional. dan ini apa pabrikan nawarin harga yang miring-miring sekarang. Termasuk ini dua ini. Ini harganya kan mirip nih antara dua ini. Kalau dibandingin varian tertinggi, Gear ini S version. Dia tuh harganya 17.750 on the road. on the road. Nah, kalau All New Honda Beat Deluxe varian paling tinggi itu ada di angka 17.465. Bedanya cuman ratusan ribu. Tapi kalau misalkan pengen beli yang murah ada juga yang standar version. Dia di angka 17 juta pas. Jadi cuma ada dua versi doang nih, S version dan standar version doang. Kalau All New Honda Beat ini ada paling bawah tuh tipe CBS. Terus yang kedua tuh CBS ISS. Itu CBS tuh combi brake system, ISS tuh idle start stop. Idling stop system. Stop. Idling system. Kok balik-balik ya, beda pabrikan, beda nama, varian fungsi sama aja. Ya itu. Terus yang paling tinggi ya Deluxe. Tapi di saudaranya itu ada yang namanya Honda Beat Street, yang pakai naked ya, stangnya naked. Stang telanjang. Yang pertama kita bahas, tadi harga udah. Harga udah. Beda selisih ratusan ribu. Sekarang kita bahas, coba kita ngomongin desain. Desain tuh susah diomongin sebenarnya, geng. Nggak apa-apa, kita harus ngomongin biar teman penonton di rumah juga, oh benar desainnya seperti ini. Sesuai gua nih gitu ya. ya. Ya, sesuai persepsi. Kalau Yamaha Gear ya, ini sebenarnya hampir mirip sama Mio series lainnya gitu, geng. Jadi dia tuh emang nampilin sisi sportinya ada gitu ya, lewat tarikan-tarikan garis tegas tuh. Tapi juga elegan dapat. Tapi depannya mirip Mio S nggak sih? Iya mirip. Belakangnya juga kalau perhatiin mirip kayak lampu ini tuh sih. NMAX, gue pertama kali lama ngeliat ya, tuh, iya NMAX yang lama. Nah kalau Honda Beat ini seperti skutik Honda lainnya ya, kecuali Scoopy lah, Scoopy bulat-bulat ya. Nah kalau yang All New Honda Beat ini tuh sporty kelihatan karena banyak garis-garis tegas, tumpukan lancip. Dari sayap, terus juga bodi belakang. Bodi belakang nih pokoknya lancip-lancip lah. Kesukaannya anak-anak remaja katanya sih, makanya ini jadi skutik terlaris gitu loh. Orabit, ora sweet katanya. Orabit, ora sweet. Orabit, ora sweet. Ora sweet. Cuman, kalau gue pribadi, gue agak kurang serak sama model velgnya gitu loh. Nih, lu bandingin Yamaha Gear, dia tuh nggak berubah. Bahkan dari Mio Sport itu Dari kayak Mio begini. sama nih, ya kan dari Dia kan dari Mio Sport kan 2000 berapa tuh? dari 2000. M3, Mio J, ini velgnya begitu semua. Sama semua ini kayak jadi pelek kebanggaan kayaknya. Pelek kebanggaan. Enggak, memang mungkin udah diidentikan bahwa velgnya keluarga cocok Mio gitu ya seperti sama. ini gitu. Keluarga Mio sama semua. Kalau Beat kan semenjak perubahan generasi yang kelima yang baru ini kan dirubah semua kayak rangkanya. Oh, dia pakai rangka ISEF ya yang baru ya. Ya, ISAF. Nah ini jangan ngomongin dulu, kita masih Oh iya, desain. Kita ada pembahasan lagi nya ntar. Oke, itu dari sisi desain. Kalau lu dari varian tertinggi ada warna apa aja? Dia tuh ada dua warna. Pertama, Prestige Silver tuh kebanggaan. Dia kayak warna baru dari Yamaha lah, kayak ada di Maxi gitu kan. Ini warna jagoannya ya. Oh, ini standarnya. Ini standarnya. Oh, Ini standar varian ini, standar. ini dua-dua standar ini, Pak. Bener. Kalau varian tertinggi itu yang warna-warna elegan nggak sih? Warna elegan. Prestige Silver. ya. Terus sama ada matte red. Ya pokoknya warna-warna kalau di Deluxe ya tetap di All New Honda ya warnanya Deluxe Silver, Deluxe Blue, Deluxe Brown,
sama Deluxe Black. Itu tadi kita ngomongin desain. Sekarang kita ngomongin masalah performanya. Fitur dulu lah. Fitur dulu. Fitur dulu. Oke, fitur. Baru performa fitur Oke, dulu. fitur. Kita ngomongin fitur. Fitur dulu, Oke, fitur di dulu. Yamaha Gear ada apa aja gitu? Ini kalau kita ngomongin varian paling tinggi ya, berarti yang S version nih. Ini paket lengkap. Untuk lampu tadi gue bilang dia udah LED gitu ya. Udah LED, Depan dong. depan. Terus juga lampu sennya sayangnya masih bolam biasa, geng. Terus juga belakang juga masih bolam biasa. Terus dia sekarang ada ini apa namanya? Power outlet 12 volt. Terus dia ada smart motor generator. Jadi ketika lo lagi hidupin motor tuh dia bakal lebih halus. Terus juga ada namanya stop start system, ada switch sign switch, sama lah ya kayak di motor-motor metik sekarang. Jadi Sebenarnya iya ketika kayak lo lo nurunin- SMG sama di Honda juga ada CG. Terus di lo ada start stop system, di gua ada ISS. kurang lebih sama. Kurang lebih Cuman sama. beda aja penamaannya gitu kan. Cuman kalau dari bandingin varian tertinggi lu dapat remote ya. Anson step big system itu ya. Nah, kalau di All New Honda Beat nggak ada. Nggak ada dapet. Masih kunci konvensional. Di rumah kuncinya tuh ada tombol untuk membuka jok. Sama kayak Vario lah. Ketika ini dilunjurin kan nyebutnya kan Matic SUV dia nyebutnya malah waktu itu ya. Wede Matic SUV. Mobil, mobil. Iya. Sport utility vehicle, gila nggak lo? Jadi dia tuh emang pengen nargetin tuh bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Oke. Terus gear itu ya tools, alat gitu. Jadi dia pengen nangkep pasar yang ini motor bisa dipakai kemana-mana gitu. Pas lagi dilunjurin tuh kayak ada ini geng, di sini tuh kayak apa namanya, ada tambahan footstep tuh. Oh, aksesoris. Iya, buat- jadi buat taruh kaki gitu. Jadi ketika lo naruh barang itu lebih gampang kakinya. Tapi Tapi itu ada ada tapinya. efek buruknya. Pemakaian aksesoris yang buat kaki di samping Keluar itu kakinya ya keluar itu efek buruknya harus ada edukasi. Betul. Jadi nggak sembarangan pada saat lu riding kaki posisinya di footstep aksesoris itu Dia kan keluar kan karena dia? terlalu keluar. Keluar. Maksud gua saat pada nyalip kendaraan kalau kurang prediksi perkiraan itu kan bahaya. Kelibis ya ntar. Kaki lu bisa nyangkut ke bawah. Tinggalan bahaya. angkot sana. Ya, itu koreksi dari gua aja sih, istilahnya masukan. Ya udah nggak apa-apa juga kalau lu mau pakai, cuman tetap hati-hati dalam berkendara karena itu aksesorisnya keluar kakinya ya. Ya itu opsional ya. Opsional, opsional. jadi beli terpisah. Pisah. Fiturnya di All New Honda Beat juga sebenarnya nggak jauh beda Mirip. sama si Yamaha Gear, mirip-mirip. Tadi kan yang udah gue bilang ada kalau ada SS apa triple S kok terjadi Stop triple start S? system. Stop start system. Di gua ada ISS, terus lu ada SMG, SMG. di gua juga ada CG, fungsinya juga sama. Terus ada power charger, di gua pun ada 12 volt. Terus bagasinya juga sama-sama kecil, mungkin cuman bisa nyimpen jas hujan. Kalau nggak salah ini 18 liter. 18 liter dia cuman bisa naruh ya jas hujan, Ya. terus juga jaket, sarung tangan. Sayangnya emang nggak bisa naruh Jas helm. hujan setelan ya, bukan yang ponco ya. Jatuhnya ponco yang buat tenda. Ngeher. Di All New Honda Beat juga sama, kapasitasnya hampir mirip. Lu berapa? 18, gue sekitar 14 Segituan lah ya. liter lah. Nah ngomongin tadi geng, akomodasi. Di depan tuh ada slot nggak? Kiri kanan? Inner rack. Inner rack itu di Ada ya? Ada, gua ada. Dia juga ada nih sebelah kiri lebih dalam dia. Sebelah kiri dalam jadi bisa naruh botol juga. Sebelah kanan ya nggak terlalu dalam sih. Terus juga dia nih yang dijual sama Yamaha tuh ada ini geng apa namanya? Double hook ya. Double hook. Dia Jadi buat cantolan, tuh, di depan. buat barang belanjaan. Di depan tuh dia udah ada pengaitnya gitu, ada tutupannya yang Bisa dilipat. dilipat. Terus juga yang belakang ya cantolan biasa. Ya, Gitu. secara estetika lebih menarik memang. Ya, Honda Beat juga punya, cuman satu di tengah aja, di belakang kan nggak ada. Lu kan di belakang ada tuh deket jok, ujung jok. Nah, di gua Dan nggak itu ada. bisa diikat nanti. diikat. Tarik simpul gitu, jadi kayak anak pramuka. Kalau naruh barang kan naruh barang di sini Oh, bisa iya, nih. bener, iya. Iya benar. Berhubung sama-sama dek rata, buat naruh barang belanjaan dimensi yang taruh gede situ, tuh bisa. cukup fungsional lah ya. Tadi itu kita ngomongin masalah fitur. Ada apa lagi sih fiturnya? Sama headlamp sama, depan, belakang masih bolong. Pengereman juga sama ya. Di depan cakram tunggal, belakangnya masih drum biasa tuh. Tapi gua ada CBS. CBS, Copy brake system ya. Jadi lu ngerem belakang, depannya ngikut ngerem. Kalau ini nggak ada. Gak ada, lu masih konvensional. Dia kok tapi nggak masalah ada handbrake-nya nih sebelah kiri. Sama ada. Ada juga ya? Ada Oh, tuh, iya. boleh tuh. No. Bisa diganjel pada saat posisi motor lagi ditanjakan, Tanjakan. tinggal ganjel lah ya, cetak. Satu lagi gitu, ada Apa? yang footstep untuk anak.
Ini nih sebelah sini nih. Iya ya benar. Jadi inget gak sih lu kayak generasi Mio Sport yang dulu itu Yang kan nggak ada footstepnya nggak kan, ada cuma footstepnya. panjang ke Betul. belakang. Nah ini dia sekarang ada gitu juga tuh. Jadi setelah ada footstep yang Ya. buat membonceng dewasanya, ada juga yang buat anak Cuman kecil. beda sama generasi pertama. Kalau Ya. generasi pertama Itu lu, wah, itu kaki lu naik begagah banget nih. tuh. Gimana bahasa begagah tuh apa ya? Ngengkang kali ya. Ngengkang. Jadi Terlalu tinggi bener-bener kalau kayak untuk orang dewasa. kalau cewek kasihan. Kasihan. Cabe-cabean ntar nih. Itu tadi dari segi fitur, sekarang kita bahas performanya. Nah, kalau performa Lu gua dulu deh, kayaknya lu dulu. gua angkat tangan. Lu dulu dong. CC-nya aja udah beda. Gua kastanya 110, Yamaha Gear 125. Tapi kan emang yang udah nggak jual lagi 110 cc. Semua 125 rata dia. Di atas kertas, all new Honda Beat ini cuman bisa mengail tenaga sekitar 8,89 horsepower dan torsinya itu 8,3 Nm. Kalau di gear gimana gitu? Kalau di gear, kalau dari data yang gue baca itu sekitar 7 kW, kalau dikonversi ke HP 9,3 dari 9,3. Torsinya lebih besar juga 9,5 Nm. Jadi memang kalau di atas kertas memang gear lebih Jelas lebih unggul ya, kapasitas mesinnya lebih besar 125. Cuman torsinya juga mendekati lah. Gue 9,3, lu 9,5 sekian tadi ya. 9,5 Nm. Ya beda-beda tipis, cuman ya tergantung bobot juga, bobot pengendara, bobot motor. Kalau udah diisi full bahan bakar kan beda lagi hitung-hitungannya, power rate ratio-nya. Kalau menurut klaim Honda, secara Euro 3 atau EC40, ECR40 yang biasa klaimnya Honda itu, si all new Honda Beat ini bisa menempuh perjalanan sekitar 60,6 km per liter. Lu emang sebelumnya belum pernah ngetes nih sama Belum sayangnya. Waktu itu bukan gua geng yang jalanin. Gue pernah ngetes, cuman gue lupa si JWNT mana ya? Ada di JWNT, gue waktu itu touring ke rumahnya. Dari Bekasi ke Cibubur ujung. Buset. Itu cuman memang agak gue puterin lah. Jaraknya itu sekitar 102, 103. Itu lu mah kebangetan iseng lu ya? Iseng ngetes. Oh, sekalian ngetes lah ya. 125 sekalian. Sekalian ngetes lah ya. Wah, rumah siapa ya? Kawan gue yang rumahnya agak jauhan, ternyata rumahnya JWNT lebih jauh. Balik lagi, secara efisiensi ya semua nggak dibilang irit ya, namanya skutik harian kondisional lah ya. Betul. Cuman ya karena si Beat ini ada metode pengujiannya, ada klaim dari pihak pabrikan, ya orang yang mau beli, wah udah ada klaimnya gitu loh. Segini nih gitu loh. Cuman sebenarnya ya kalau gue pribadi beli motor Pentol, hari kan? gini, lu beli motor pengen irit, ya gimana, lu beli motor 17 jutaan masih mau irit juga, masih mikirin irit maksud gua. Tapi nggak semua gitu. Sebenarnya juga ada geng yang pengen cari irit gitu ya. Oke. Nggak semua sih. Cuman kan itu jadi parameter lah ketika lu beli. Nah cuman sayangnya si Yamaha ini nggak ngasih. Tadi gue bilang klaim. Jadi emang harus diuji. Sekarang kesimpulan tadi, kesimpulannya tadi ngomongin desain udah. Terus fitur. Terus performa. Ya kesimpulan berarti. Menurut lu sama menurut gua cukup nggak untuk dipakai harian? Menurut lu Honda Beat gimana? Jadi sebenarnya Honda Beat tuh karena tadi banyak pilihannya, jadi mungkin orang ini nih yang sesuai dengan kantong gua. Jadi lebih pilihannya juga lebih banyak, ada sesuai kantong. Nah, kalau ini cuma 2. Cuma 2 S4. Dan gap harganya juga lumayan nih, 750 berarti ya. Ya beda selisih ratusan ribu, sama-sama Fakala, sama-sama diadu sama varian tertinggi. Cuman gue seneng ini sama Yamaha Gear itu, yang pertama deck rata. Decknya rata. Sama sih, sama. Cuman ada double hook, yaitu sangat-sangat ngebantu ya. ngebantu banget kalau bawa barang belanjaan, karena ya bagasi di bawah joknya nggak besar. Jadi terbantulah sama double hook. Kalau untuk power charger sama lah, dua-duanya punya power charger. Gue suka sama si Yamaha Gear ini, body dari tengah ke belakang tuh mirip-mirip NMAX. Kalau dari belakang tuh kelihatan kayak lampu NMAX yang pertama. Ya pipih gitu ya. Kalau gue dari suka masih Honda Beat ini memang itu tadi skutik paling laris di Indonesia. Sebagai kendaraan harian menurut gue udah, kalau menurut gue nih ya, keduanya udah lebih dari cukup lah. Udah menawarkan tadi fiturnya juga banyak, udah lengkap gitu ya. Terus juga desainnya ya. Kalau desain ya masing-masing personal aja, lo suka yang mana, yang tajam-tajam kayak all new Honda Beat atau yang sedikit-sedikit dinamis lah kayak Yamaha Gear. Ya itu tadi
bincang-bincang gue sama Bangkit mengenai Yamaha Gear 125 dan All New Honda Beat di Auto Rival. Dan jangan lupa tonton terus video-video menarik lainnya hanya di YouTube Official Auto. Dan jangan lupa saksikan juga banyak video-video yang keren ada di YouTube Carvaganza. Dan pantengin terus artikel-artikel kita di website auto.com dan carvaganza.com. Sampai ketemu lagi di Auto Rival selanjutnya dengan tema yang lain pastinya. Ciao. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.